Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Langsung pada materi. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Definisi negara menurut beberapa pendapat diantaranya adalah Aristoteles. Negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh ilmu yang sebaik-baiknya. Kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama, sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Poin yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Poin yang ketiga, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama, segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila adalah asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Poin yang kedua, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Poin yang ketiga, suasana kebatinan atau Geestlichen Hintergrund dari Undang-Undang Dasar. Poin yang keempat, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Kemudian selanjutnya, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan asas keadilan, membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh.
Kemudian selanjutnya menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofis grondslag bagi Indonesia merdeka. Filosofis grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiositas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental ketika kehidupan bernegara. Poin yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifatnya sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Poin yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Poin yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Poin yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan nilai cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Kemudian sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36 JO, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Bagian A,
Argumen tentang dinamika Pancasila. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tongkaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara. Bagian B, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental atau ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Poin yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources atau personal atau sumber daya manusia. Poin yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Poin yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental non. Adapun kesimpulan dalam materi ini, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti
kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.